Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Sarah Mustika Dewi dari Teknik Informatika Universitas Lampung dengan NPM 19150610001. Pada video ini saya akan menerangkan tentang PT Activity yang ada pada Cisco Packet Tracer. Nah, adapun activity yang akan diterangkan yaitu Packet Tracer, connect the physical layer. Adapun objektif atau tujuan dari activity ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, identify physical characteristic of internet working device. Lalu yang kedua ada select correct modules for connectivity. Lalu yang ketiga ada connect device. Dan yang keempat ada check connectivity. Nah, backgroundnya, in this activity you will explore the different options available on internet working device. You will also be required to determine which option provide the necessary connectivity when connecting multiple devices. Finally, you will add the correct module and connect the device. Terus ada note-nya ya di sini, yaitu scoring for this activity is a combination of packet tracer automated scoring and you recorded answer to the question posted in the instruction. See the error, not a valid bookmark reference. At the end of this activity and consult with your instructor to determine your final score. Nah, selanjutnya kita akan mencoba bagian satu atau part 1, yaitu identify physical characteristic of internet working device. Nah, pada bagian 1 ini terdapat 2 step, yaitu step pertama identify the management port of a Cisco router, dan step kedua yaitu identify module extension slot. Nah, sama-sama kita akan mencoba step 1 dulu ya, yang ada pada bagian 1 atau part 1. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah klik is router. The physical tab should be active. Nah, kita klik is. Nah, physical tabnya harus di sini ya. Kemudian yang kedua, zoom in and expand the window to see the entire router. Kita zoom, terus kita lebarin biar kelihatan. Nah, selanjutnya, which management port are available? Nah, pada router ini management portnya ada 2 ya. Yang pertama ada AUX atau AUX yang ini. Lalu yang kedua ada konsol yang ini. Nah, kemudian selanjutnya, which LAN and WAN interface are available on the east router and how many are there? Nah, jadi yang ketiga ini adalah yang mana saja interface dari LAN dan WAN yang ada pada router east dan berapa banyak. Nah, di sini terlihat ya pada router di sini ada serial port. Di sini ada serial port, ada 2 yang ini. Lalu yang kemudian ada 2 interface gigabit Ethernet yang ini. Yang ini sama yang ini. Nah, selanjutnya setelah kita mengidentifikasi dari manajemen port dan LAN dan WAN interface, selanjutnya kita klik CLI atau command line interface tab yang ini. Press enter key to access the user mode prompt and enter the following command. Jadi pada command line interface ini kita klik enter, lalu kita masukkan komen atau perintah, yaitu ini nih, show IP at interface brief. Oke. Ini saya kita ketik saja show IP interface brief. Kita klik enter,
Nah, pada activity ini, the output verifies the correct number of interface and their designation. Di sini ya. Lalu di sini dapat terlihat juga ya, di sini hasil dari setelah kita mengetikkan perintah atau komen ya. Di sini ada interface, IP address, oke, ada metode, ada status, dan ada protokol. Nah, di sini kalau dari activities ini ya, the plan one interface is a virtual interface that only exists in software. Jadi plan 1 ini dia merupakan interface virtualnya ya, interface virtual dari router is ini. Nah, lalu di sini how many physical interface are listed. Nah, jadi interface dari physical interface dari router ini ada 4, yaitu gigabit Ethernet 0/0, kemudian ada gigabit Ethernet yang ini, gigabit Ethernet 0/1, selanjutnya ada serial 0/0/0, dan yang terakhir ada serial 0/0, ini serial 0/0/1. Jadi di sini ada 4 interface ya pada router ini. Nah, selanjutnya kita ini nih, yang ini selanjutnya kita enter the following command. Lagi kita masukkan lagi perintahnya. Di sini kita ketik show interface gigabit Ethernet 0/0. Lalu kita klik enter. Nah, kemudian setelah kita mengetikkan perintah tadi, maka akan muncul ini ya. Nah, berdasarkan dari activity, what is the default bandwidth of this interface. Jadi default bandwidth default dari interface gigabit Ethernet 0/0 ini yang mana gitu. Nah, di sini bisa kita lihat ya, di sini ada BW atau bandwidth. Ini ada 1000000. Jadi bandwidth default bandwidth dari gigabit Ethernet 0/0 ini dia ada 1 juta kilobit ya. Ada 1 juta kilobit yang ini. Kemudian kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan mengecek default bandwidth dari interface serial 0/0/0. Jadi di sini komennya kita ketikkan ya, show interface serial 0/0/0. Nah, lalu kita enter, maka akan muncul seperti ini ya. Ini merupakan hasil jika kita mengetikkan komen atau perintah ini tadi. Jadi akan muncul seperti ini. Nah, di sini what is the default bandwidth of this interface. Jadi yang manakah default bandwidth defaultnya dari interface ini. Nah, bisa kita lihat ya, di sini sama kayak seperti sebelumnya. Di sini bisa kita lihat BW atau bandwidth yaitu 1544 kilobit. Nah, di sini bandwidth on serial interface is used by routing process to determine the best path to a destination. It does not indicate the actual bandwidth of the interface. Actual bandwidth is negotiated with a service provider. Nah, selesai ya step 1 dari bagian 1 ini. Kemudian kita lanjut ke step 2, yaitu identify module expansion slot. Nah, selanjutnya kita kembali ke
bicycle. Nah, pada step 2 ini, how many expansion slot are available to add additional module to their is router. Jadi di sini pertanyaannya berapa banyak slot ekspansi yang tersedia untuk menambah modul tambahan ke router is ini. Nah, di sini ada satu ya, yang ini. Yang ini merupakan expansion slotnya ya. Nah, kemudian selanjutnya klik switch 2, how many expansion slot are available. Nah, kita close ya yang ini, yang router, kita klik ke switch 2. Nah, switch 2 ya. Oh maaf, ini tadi saya lupa, ini tadi kosong ya. Ini defaultnya kayak gini kurang lebih tadi. Jadi pada switch 2 ini, how many expansion slot are available. Jadi berapa banyak expansion slot yang ada pada switch 2. Nah, pada switch 2 ini slot expansionnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pada switch ini ada 5 slot expansion ya. Ini. Nah, kemudian kita sudah selesai ya pada part 1 atau bagian 1, yaitu mengidentify physical characteristic of internet working device. Selanjutnya kita lanjut ke part 2, yaitu select correct module for connectivity. Nah, di sini ada 2 step juga ya, sama seperti sebelumnya. Yang pertama, ini kita close dulu. Yang pertama, klik is and then click the bicycle tab. On the left, we need the module label. You see the available option to expand the capabilities of the router. Click its module. A picture and description display at the bottom. Familiarize yourself with this option. Nah, jadi yang pertama kita klik is dulu nih, router yang is tadi, kita kembali lagi. Nah, kemudian di sini pada bagian kiri, di sini ada modul ya, ada modul label. You see the available option to expand the capability of the router. Nih, ini ya. Lalu di sini kita coba klik ya. Yang pertama kita klik masing-masing dari modul di sini. Nih, yang ini ya, ini. Saat kita klik modulnya, maka kita klik setiap modul, maka akan ada picture, gambar atau deskripsi yang akan muncul di bagian bawah sini. Nah, di sini ya bisa dilihat nih, yang pertama yang ini ada yang ini, lalu kemudian ini. Nah, kemudian nih bisa kita lihat ya sini, yang ini merupakan modul dari router is. Nah, yang pertama, you need to connect the PC 1, 2, and 3 onto the is router, but you don't have the necessary fund to purchase a new switch. Which module can you use to connect the 3 PCs to the is router? Nah, jadi di sini untuk menghubungkan PC 1, PC 2, dan PC 3 ke is, maka kita menggunakan modul tambahan ya untuk menghemat biaya. Nah, di sini ya, berdasarkan dari tadi, untuk menghubungkan router ke router is ke PC 1, PC 2, PC 3, maka kita akan menggunakan modul yang ini, HWIC 4ESW. Jadi yang ini nih, kita akan menggunakan yang ini. Provide for switching port. Jadi kita pakai yang ini ya. Nah, jadi terus yang kedua, how many hosts can you connect to the router using this module? Nah, berapa banyak host yang bisa terhubung ke router ini menggunakan modul yang kita pilih ini, yang
yang ini ya. Nah, jadi di sini 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada 4 host, ada 4 port ya. Jadi di sini maksimal ada 4 host yang bisa terhubung. Nah, maksimalnya karena dia ada 4 portnya ya. Lalu yang kedua, selanjutnya kita close yang ini, klik switch 2, kita kembali lagi ke switch 2. Nah, which module can you insert to provide a gigabit optical connection to switch 3? Optical connection ya. Nih yang ini, pada switch 2 modul yang akan kita gunakan yaitu PT switch NM1FGE, karena di sini nih provide gigabit Ethernet of optical connectivity for access router. Jadi di sini kita pakai yang ini routernya, yang ini ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke step 2, yaitu add the correct module and power up device. Nih yang pertama kita close lagi, kita kembali lagi ke is ya, ke router is, bolak-balik. Nah, jadi yang pertama pada step 2 ini kita klik is dan attempt to insert the appropriate module for step 1A. Module are added by clicking the module and dragging it to the empty slot on the device. Nah, jadi di sini kita disuruh menambahkan modul tadi ya, berdasarkan dari step 1 tadi yang ini. Kita jadi kan sebelumnya milih yang ini ya. Jadi kita tambahkan yang ini, kita drag ini, kita tambahkan. Nah, saat kita menambahkan modul ke router, maka akan muncul perintah cannot add a module when the power is on. Jadi untuk menambahkan modul kita harus menonaktifkan powernya dulu agar modulnya bisa ditambahkan ke router. Nah, di sini ya bisa dilihat nih di activity-nya juga, the cannot add module when power is on message should display. Interface for this router model are not suitable. The device must be turned off before adding or removing modules. Click the power switch located at the right of the display logo to turn off it. Insert the appropriate module from step 1A. When done, click the power switch to power up it. Nah, jadi yang ini ya, ini power tombol powernya ini kan nih, ini hidup ya, dia ditandai dengan ada sinar hijaunya ya, jadi ini nyala, jadi kita matikan. Nah, ini jadi mati ya lampunya. Kita tambahkan modul yang tadi, kita drag ini. Nah, nggak apa-apa, ini kurang ngepas ya. Jadi ini kita hidupkan lagi powernya. Nah, if you insert the wrong module and need to remove it, drag the module down to its picture in the bottom right corner and release the mouse button. Nah, jadi kalau modul yang kita masukkan di sini kurang sesuai mungkin ya, jadi kita matikan lagi powernya. Ini kita drag lagi ke picture yang ini, jadi dia nanti bakal balik lagi ke sini modulnya. Kalau ini ya, jadi ini kita hidupkan lagi. Nah, using the same procedure, insert the module that you identified in step 1B into the empty slot furthest to the right in switch 2. Nah, jadi selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama terhadap switch 2 sebelumnya ya. Jadi kita akan menambahkan modul ke switchnya ya. Jadi kita close yang is, lalu kita klik switch. Nah, jadi di sini kita akan menambahkan modul juga ya. Nah, modul yang kita pilih tadi yang ini. Jadi nih perlu diingat ya. Nah, ini tombol powernya dia masih hidup, jadi untuk menambahkan modulnya harus kita matikan terlebih dahulu. Nah, ini kita tambahkan ke sini ke slot yang kosong ya. Nah, ini udah ini, jadi kita hidupkan lagi. Nah, sudah. Selanjutnya step selanjutnya
Use the show IP interface brief command on switch to identify the slot in which the module was placed. Nah, jadi di sini dari switch ini kita ke command line CLI ini. Nah, di sini kita masukkan komen atau perintah yaitu show IP interface brief lalu klik enter. Nah, kemudian akan muncul hasilnya seperti ini ya. Setelah kita memasukkan komen atau perintah ini. Nah, kemudian pada activity into which slot was it inserted. Jadi di sini, nah di sini yang ditanya adalah modul tadi, modul yang sebelumnya dia dimasukkan ke slot yang mana gitu ya. Nah, jadi di sini dapat terlihat ya, di sini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 interface ya. Yang satu yang selanjutnya dia virtual. Yang virtual ya. Terus di sini ada fast Ethernet 0/1, ada fast Ethernet 1/1, ada fast Ethernet 2/1, ada gigabit Ethernet 3/1, ada fast Ethernet 4/1, dan ada gigabit Ethernet 5/1. Nah, di sini modul yang tadi dimasukkan ke gigabit Ethernet 5/1 ini ya. Jadi dia lokasinya di gigabit Ethernet 5/1 karena nah ini kan ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada urutan ya. Yang ini merupakan urutan dari portnya ya. Urutan dari portnya. Nah, di sini ada 5/1-nya. Jadi modulnya lokasinya ada di gigabit Ethernet 5/1. Nah, udah, selanjutnya step 2 sudah selesai ya. Selanjutnya kita lanjut ke part 3 atau bagian 3, yaitu connect device. Nah, this may be the first activity you have done when you are required to connect device. Also, you may not know how the purpose of the different cable type. Use the table below and follow these guidelines to successfully connect all devices. Yang pertama, select the appropriate table type. Yang D, klik the first device and select the specific interface. Yang C, klik the second device and select the specific interface. Dan yang D, if you have correctly connected to the two device, you will see your score increase. Nah, jadi di sini pada part 3 di sini ada guide-nya ya. Nah, ada guide-nya yaitu berupa tabel, yaitu dari device mana dan device mana saja akan dikoneksikan, lalu dengan interface apa dan menggunakan kabel apa. Nah, di sini jelas ya. Nah, yang kedua, yang pertama di sini kita select the appropriate table type-nya. Kita sebagai contoh ya, di sini kita gunakan yang ini dulu nih. Yang ini. Nah, select the appropriate cable type. Nah, pada yang pertama ini kabel yang akan digunakan adalah Cooper Strike Group.
jadi yang ini ya di kabelnya nih straight loop yang ini. Jadi di sini kita akan menghubungkan router is dengan switch 1 nih. Jadi di sini is, kita klik is. Nah, interface-nya kita pilih gigabit Ethernet 0 yang ini. Kemudian kita hubungkan ke switch 1 yang ini. Lalu dihubungkan ke interface gigabit Ethernet 0. Nah, maka akan muncul ya seperti ini, bahwa artinya device sudah terkoneksi ya, sudah terkoneksi dengan baik. Nah, yang ini masih bundar ya. Ini pokoknya kalau udah terhubung dengan baik, dia akan ditandai dengan tanda segitiga hijau ini. Nah, ini mungkin tunggu saja ya, nanti dia bakal berubah jadi ini. Nah, kemudian selanjutnya, nah di sini juga nih, if you have correctly connected to device, you will see the score increase. Nah, jadi kita kalau device yang kita hubungkan berhasil, maka dia akan kita bisa lihat skor di sini ya. Dia akan nambah ya. Tadi sebelumnya 0, sekarang dia 7. Nah, jadi di sini berhasil ya. Dia bakal bertambah terus ini nilainya. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan is dengan switch 4. Menghubungkan router is dengan switch 4 ya. Is menggunakan kabel Cooper juga, Cooper straight loop. Kita hubungkan ke Ethernet 01 dan switch 4 ke gigabit Ethernet 01. Nah, bisa dilihat ya, tadi sebelumnya 7, sekarang ke 15, berarti ini berhasil ya koneksinya ya. Berarti ini benar koneksinya. Selanjutnya yang ini. Nah, dari router is ke PC1 ini dengan menggunakan kabel yang sama seperti sebelumnya, dari flash Ethernet 010 ke PC1 flash Ethernet 0. Nah, ini sama ya. Lalu selanjutnya kita hubungkan router is dengan PC2. Ini kabel yang sama, flash Ethernet 011 dan flash Ethernet 0. Lalu selanjutnya ada pakai kabel yang sama lagi. Di sini flash Ethernet 012 ke PC3, flash Ethernet ke flash Ethernet 0. Nah, setelah kita menghubungkan is ke PC1, PC2, PC3, switch 1 dan switch 4, maka kita lanjut ke menghubungkan switch 1 ya. Switch 1 yang ini dengan kabel yang sama. Kita hubungkan dari flash Ethernet 01 ke PC4 flash Ethernet 0. Yap. Lalu dari switch ke switch flash Ethernet 2 ke PC5 flash Ethernet. Lalu Cooper itu dari switch 1 lagi PC5 ya, pakai flash channel flash Ethernet 0, bukan flash Ethernet 03 ke PC6 flash Ethernet. Terus sampai sini ya, yang ini nih, sampai yang sini. Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah. Selanjutnya yang ini ya. Pakai nih, ini kabelnya beda ya.
Jadi ini pakainya Cooper crossover, jadi dia pakai ini, pakai kabel yang tadi yang sama, hampir sama seperti tadi, cuman yang ini bedanya putus-putus kalau di Cisco pakai tracernya. Jadi di sini kita menghubungkan switch 4 dan switch 3, switch 4 dan switch 4 gigabit Ethernet 02 interface-nya, switch 3 gigabit Ethernet 3 1 ya. Kemudian menghubungkan switch 3 dan switch 2 dengan menggunakan kabel fiber yang ini ya, kabel fiber ya. Sini kabel fiber itu ditandai dengan kabel yang berwarna orange. Nih kita pilih, jadi di sini kita menghubungkan switch 3 dan switch 2. Switch 3 dengan menggunakan gigabit Ethernet 51 ya, dan gigabit Ethernet 51. Ya, terhubung. Kemudian kita menggunakan menghubungkan switch 2 dan PC7 dengan menggunakan Cooper Strix Tube atau apa pas Ethernet ya, yang ini dari switch 2 ke PC7 pas Ethernet dengan interface pas Ethernet 01, ini pas Ethernet 0 ya. Lalu pakai Cooper Strix Tube lagi, ini menghubungkan switch 2 dengan PC8 ya. Ini pakai pas Ethernet 41, ini pas Ethernet 0. Lalu yang ketiga menghubungkan switch 2 dan PC9. Ini pas Ethernet 2/1. Kemudian dihubungkan ke pas Ethernet PC9 dengan pas Ethernet 0. Nah, sudah terhubung. Kemudian ini tinggal dua ini. Kemudian selanjutnya kita menghubungkan switch 2 dengan access point yang ini nih, dengan menggunakan Cooper Strix Tube ya, kabel tipe Cooper Strix Tube dari switch 2 ya, yang ini dengan interface-nya gigabit Ethernet 3/1 ke access point itu personal. Nah, yang terakhir kita menghubungkan router east dengan router east dengan router west ya. Ini ada router west, ada router east, dengan menggunakan kabel tipe serial DCE. Ini konsol, ini Cooper fiber, yang ini nih, ini koaksial. Ini nih kabel yang ini, kabel serial DCE. Kita hubungkan antara router west dengan router east. Nih serial 00 ke serial 00. Nah, kemudian nih kompresinya 100, berarti artinya koneksi yang sudah kita hubungkan berdasarkan dari tabel ini sudah benar ya, sudah seperti ini, benar. Nah, artinya kita sudah menyelesaikan part 3, yaitu connect device. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke step terakhir, yaitu check connectivity. Nah, pada check connectivity ini terdapat 4 step. Nah, pada stepnya kita akan melakukan step pertama, yaitu check the interface status on is. Yang pertama yang harus kita lakukannya adalah klik the CLI tab and enter the following command. Nah, kita klik
is di CLI. Kita masukkan lagi komennya yaitu perintah show IP interface brief, enter. Nah, kemudian setelah memasukkan komen atau perintah tadi, maka akan muncul ini ya. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, berdasarkan activity ini kita akan mengcompare atau membandingkan output yang ada pada activity ini dengan pada CLI yang ada pada router is. Yang ini, yang pertama ada gigabit, Ethernet 0/0, itu 7230, ini yes, ini NVRAM, ini up, yang ini benar ya, ini sama. Lalu yang gigabit Ethernet 0/1, 172.371, 172.31.11, yes, manual up yang ini benar, sama. Lalu ini serial 0/0/0 dengan IP address-nya 10.10.10.10.1, yes, manual. Terus ini up ini sesuai sama. Lalu serial 0/0/1, kita lihat serial 0/0/1 seperti ini. Unassigned IP address-nya, terus yes, NVRAM, yes, NVRAM, metodenya di sini, metodenya ini ini unset, metodenya ya, ini down, terus fast Ethernet 0/1/0, unassigned, yes, unset, up bening sesama. Lalu ada fast Ethernet 0/1/1, unassigned, yes, unset, up. Lalu ada fast Ethernet 0/1/2, unassigned, yes, unset, up. Terus ada fast Ethernet 0/1/3, unassigned. Terus di sini yes, di sini unset, ini up, ini down. Nah, antara activity dan CLI yang ada pada router is ini correct ya, benar ya. Jadi kemudian kita lanjut ke step 2, yaitu connect wireless device. Mengkoneksi wireless device, yaitu laptop dan tablet PC. Nah, ini kita close ya. Nah, pada step 2 ini yang harus dilakukan pertama-tama yaitu klik the laptop and select the config tab. Select the wireless interface. Put a check in the box labeled on next to port status. Within a few seconds, the wireless connection should appear. Jadi di sini yang pertama kita ini ada laptop. Di sini kita klik. Ini ada laptop. Kita klik tab yang config, terus select yang wireless 0. Nah, jadi di sini ada port statusnya ya. Di sini kita checklist di on, maka kemudian dia akan muncul IP configuration-nya. Tunggu sebentar, nah, maka dia akan muncul ya. Akan muncul
Lalu kemudian klik the desktop tab of the laptop. Klik ini kita klik ini desktop. Lalu kita klik web browser, icon to launch the web browser. Nah, kita klik ya web browsernya untuk mengetik. Nah, di sini akan muncul tampilan. Kemudian kita coba enter URL yang ini ya, cisco.pka, copy, kita copy saja. Nah, terus kita klik go. Kemudian jika dia postman unsolved, wait sebentar, kita stop dulu ya. Config di sini wirelessnya sudah aktif ya. Ini desktop, web browser. Oh, gara-gara di sini ada space-nya. Bisa nggak kebuka? Coba kita klik go. Nah, kemudian jika maka akan muncul ya seperti ini ya, Cisco Packet Tracer. Welcome to Cisco Packet Tracer, connecting the physical layer. Nah, jadi laptop ini dia sudah bisa terhubung ya, sudah bisa terhubung. Sudah bisa terhubung ke ini, sudah bisa terhubung. Kemudian kita tutup ya, lanjut ke step ke part selanjutnya yang ini. Nah, ini nih ditandai, berarti laptop sudah terhubung ke access point ya, karena dia tadi bisa buka URL yang cisco.pka. Selanjutnya kita klik the tablet PC and select the config tab. Select the wireless null interface. Put a check in the box labeled on next to port status. Within a few seconds of the wireless connection to appear. Berarti ini kita melakukan hal yang sama ya, seperti yang di laptop tadi. Kita klik tablet PC. Nah, terus kita config wireless 0, kita klik wireless 0. Nah, di sini kita cek ya on. Maka nanti di sini dia akan muncul IP address-nya. Kita klik, kita tunggu. Akan muncul IP address-nya. Nah, ini ya, betul ya. Nah, kemudian within a few seconds, repeat the step in step to be to verify the peak display. Nah, jadi kita akan mengetes ya jaringan ke koneksinya ya ke di tablet PC ini. Web browsernya kita klik. Jadi di sini kita masukkan URL yang sama, yaitu cisco.pka. Ini kita klik go. Bentar. Ini udah wireless null. Wireless udah on. Snap Arisu. Coba. Oh. PKA. Nah, berarti ini udah tersambung ya, tablet PC-nya udah tersambung. Berarti dia sudah connect ya tablet PC-nya. Kemudian kita lanjut ke step
3, yaitu change the access method of the tablet PC. Klik tablet PC, ya sudah, and select the config tab. Select the wireless null interface. Uncheck the box labeled on next to port status. It should not be clear and the wireless connection will drop. Jadi di sini kita klik config ya. Di sini wirelessnya kita uncheck jadi off. Jadi di sini koneksi jaringan wirelessnya dia akan mati ya. Kan karena kita uncheck di sininya. Kemudian di sini klik the 3G or 4G cell 1 interface. Put a check in the box labeled on next to port status. Within a few seconds, the cellular connection should appear. Jadi di sini kita klik ya yang 3G or 4G cell 1 ini. Nah, di sini ada port status, kita cek jadi on. Nanti di sini akan muncul IP address-nya. Tunggu sebentar. Nah, kemudian akan muncul ya sini. Should appear. Repeat the process of verifying web access. Jadi nah di sini sudah ini. Kita coba lagi mencoba jaringannya ya, mengetes web browser. Kita klik web browser, desktop web browser. Kemudian kita masukkan URL yang sama, yaitu www.cisco.pka. Kita klik go. Klik go, tunggu sebentar. Nah, di sini sudah ada ya Cisco Packet Tracer. Welcome to the Cisco Packet Tracer, connecting to the physical layer. Nah, jadi pada tablet PC dengan tipe interface-nya yaitu 3G or 4G, dia juga bisa ya, sudah terhubung. Nah, kemudian di sini pada step 3 terdapat note ya. Ini you should not have both the wireless 0 interface and 3G or 4G cell 1 interface active at the same time. This may cause confusion to the device when attempting to connect to some resource. Nah, jadi di sini note-nya itu kita nggak bisa mengkoneksikan ya atau menyambungkan wireless 0 dan 3G or 4G cell ini secara bersamaan. Nah, kalau kita melakukan ini, jika kita mengaktifkan wireless 0 interface dan 3G or 4G cell ini secara bersamaan, maka device-nya akan mengalami confusion atau bingung ketika attempting atau mencoba menghubungkan kemana gitu. Jadi dia bingung koneksinya dia terhubung ke wireless 0 atau 3G or 4G cell 1 tadi. Nah, sudah. Terus yang terakhir ada step 4 atau step 4, yaitu check connectivity of the other PCs. Jadi kita di sini bisa kita baca ya. All of the PCs will have connectivity to the website and each other. You will learn to use connectivity testing in many upcoming labs. Nah, jadi di sini setelah kita mencoba connectivity atau konektivitas di laptop ataupun di tablet PC, kemudian kita akan mencoba konektivitasnya di PC, di masing-masing PC ini. Nah, di sini kita coba perwakilan saja ya. Nah,
pada bagian sini kita coba PC1. Nah, di sini kita klik desktop, kemudian web browser, kemudian kita masukkan URL yang sebelumnya, yaitu www.cisco.pka.go. Nah, di sini muncul Cisco Packet Tracer ya, yang artinya PC1 ini sudah terhubung ya, sudah bisa terhubung, konektivitasnya sudah terhubung ya. Kemudian berarti yang artinya deretan PC1, PC2 dan PC3 ini artinya dia sudah terhubung. Kemudian kita coba yang dari switch 1 ini, yang PC4, PC5, PC6. Kita coba di PC4 saja. Klik desktop, kemudian web browser. Lalu kita masukkan URL yang sama seperti sebelumnya. Klik go. Nah, maka akan muncul lagi Cisco Packet Tracer, yang artinya deretan dari PC4, PC5 dan PC6 sudah terhubung ya. Konektivitasnya sudah terhubung. Kita close. Nah, kemudian ini sudah. Selanjutnya kita coba dari deretan switch 2 ya. Kita coba PC7. Desktop, web browser. Kita masukkan URL yang sama seperti sebelumnya. Klik go. Nah, di sini muncul ya Cisco Packet Tracer, artinya yang PC789 juga dia sudah konektivitasnya sudah terhubung. Nah, setelah mentesnya artinya seluruh device ini sudah bisa konektivitasnya sudah bisa terhubung ya, sudah dapat terhubung semua. Sekian penerangan tentang activity yang ada pada Cisco Packet Tracer, yaitu activity Packet Tracer connect the physical layer. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat salah kata atau sebagainya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.